Oke, balik lagi sama gue di sini, and always remember tomorrow is Monday. Seperti di video-video gue sebelumnya yang udah lama banget ya gue nggak upload. Kali ini gue akan review iPhone yang gue pakai jadi daily driver gue, yaitu iPhone 15 Pro yang udah gue beli sekitar setahun yang lalu ya. Pas baru pertama banget rilis itu gue beli ini iPhone, dan di sini gue akan kasih tahu mengenai kondisi fisik dari iPhone-nya setelah gue pakai setahun itu seperti apa, begitu juga dengan performanya. Dan yang terakhir, pada saat gue bikin video ini tuh iPhone 15 Pro termasuknya iPhone yang goib ya, karena memang jarang banget yang jual di pasaran, baik yang barunya ataupun yang second ya, karena memang kalau yang jual barunya sedikit, otomatis harga secondnya digoreng ya, pasti lebih mahal. Yang harusnya pasaran secondnya iPhone 15 Pro itu di angka 14-15 juta, sekarang penjualnya pasang harga di angka 16 juta ke atas. Dan itu pun jarang yang jual, karena memang selangka itu. Nah, karena langkanya itu juga nanti gue akan kasih tahu kenapa iPhone ini sangat sulit didapatkan ya dengan harga normal seharusnya. Apalagi iPhone 15 Pro ini kan termasuk iPhone yang masih baru ya, baru setahunan lebih untuk perilisannya. Jadi gue akan kasih beberapa pendapat gue soal poin-poin tadi. Sekarang kita akan cek untuk dusnya dulu, ini dus original ya, karena memang gue beli langsung dari Singapura. Nah, karena dari Singapura, maka di sini untuk model numbernya dia berakhiran ZP_A ya, iPhone 15 Pro Blue Titanium, ini warnanya biru, 128 GB. Dan ini pastinya gue udah bayar pajak karena memang belinya langsung di Singapura. Ini gue nitip ke teman gue, dan dia langsung bayarin pajaknya di Bea Cukai. Ya, dusnya gini doang. Kita akan buka untuk iPhone-nya. Memang ini udah gue pakai juga ya, tapi gue akan kasih tahu review dari dusnya juga. Di sini ada SIM ejector dan juga beberapa buku panduan ya. Masih ada stiker Apple, jadi kalau misalnya kalian beli iPhone 15 Pro yang masih ada kondisi baru ataupun second mungkin, kalau misalnya si penjual secondnya masih punya si stiker Apple-nya, jadi kalian masih beruntung ya kalau dapetin stiker Apple ini. Dan yang kedua ada kabelnya ya, Type-C to Type-C, ini udah braided, jadi mulai dari iPhone 15 Pro ke atas tuh udah braided ya. Untuk si kabelnya, iPhone 15 series ke atas, jadi 15 itu udah braided juga kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalnya kalian beli iPhone di atas 15 Pro, itu udah pasti kalian dapetin kabel yang seperti ini ya. Tuh, bahannya beda ya, sama iPhone sebelumnya 14 Pro ke bawah. Dan ini belum gue pakai ya, masih utuh, kertasnya juga masih nempel ya. Karena memang gue punya kabel iPad, kabel MacBook juga sama ya, Type-C ya. Keunggulannya itu kalau misalnya kalian beli iPhone 15 series ke atas, udah pasti kalian mendapatkan kabel charger yang bertipe Type-C. Kita singkirkan dulu untuk si dusnya. Kita beralih ke unitnya. Ini warna Blue Titanium ya. Karena memang waktu itu gue pengennya yang natural ya pasti. Pengen warna hero-nya, hero color dari 15 Pro itu kan natural titanium. Karena nggak ada, stoknya terbatas. Jadi gue dapetin yang Blue Titanium. Dan ini cukup bagus juga ya. Ini iPhone-nya untuk kondisi fisik sih lu bisa lihat sendiri ya. Di situ mulus banget. Ini gue akan zoom makro. Masih bagus ya. Karena memang pemakaian gue cukup apik, walaupun gue pakai case-nya tuh Rebel ya. Nih, gue pakai case Rebel yang flag pun itu. Jadi yang kanan kirinya nggak ada. Perlindungannya cuma di bagian sudut-sudutnya ini, dan ini lumayan tebal juga ya. Dan karena pemakaian gue yang cukup apik, jadi si iPhone-nya tuh terlindungi ya. Lagi pula ini punyanya iPhone 14 Pro ya. Gue paksain di 15 Pro masih bisa. Jadi gue nggak perlu lagi beli yang khusus 15 Pro. Terus kita akan ke bagian sampingnya, dan ini yang termasuk kendala dari 15 Pro ya, bukan 15 Pro aja, ini kan udah bahan titanium, bahkan iPhone 14 Pro lebih parah ya, iPhone 14 Pro ke bawah, yang pakai bahannya tuh stainless steel ya, ini aluminium dia masih ngejeplak sidik jari tuh, jadi cukup kotor. Kalau misalnya mau bikin video kayak gini tuh harus gua lap dulu ya, ini pun udah gua lap masih ada sedikit ya, sisa-sisa sidik jarinya, jadi agak ngerepotin sih sebenarnya. Sama di bagian bawah, bagian kiri, dan juga kanannya sama. Tapi kalau untuk den itu nggak ada ya, nggak ada sama sekali den. Kalau lecet gue nggak ngeliat sih, paling ya tipis banget sih kalau ada. Karena memang lumayan apik gue pakainya. Ini gue pakai tempered glass juga dari Nilkin, kalau nggak salah udah lama banget, belum gue ganti. Dan kita akan coba nyalain untuk iPhone-nya. Logo Apple. Ya, ini dia iPhone-nya udah nyala. Dengan lock screen-nya pakai Face ID ya. Face ID and passcode, udah gue masukin passcode-nya. Seperti ini untuk tampilan iPhone 15 Pro, iPhone goib di tahun ini ya, di awal tahun ini. Dan lu bisa lihat sendiri di sini untuk sinyalnya dia LTE ya, karena memang IMEI-nya itu udah gue daftarin di Bea Cukai, jadi pastinya nggak akan keblokir sampai saat ini. Ini kan pemakaian setahun ya.
Untuk buktinya gue akan kasih tahu di bagian baterai sini. Nah, first use-nya gue pakai di September 2023 ya. Jadi memang pas pertama kali rilis nih iPhone 15 Pro itu gue langsung beli, dan pemakaian gue dari September 2023. Jadi harusnya kalau misalnya email keblokir di sini nggak akan ada keterangan LTE ya. Jadi gue udah daftarin emailnya dan bayar pajak pula. Lalu kita akan langsung masuk aja ke website Bea Cukai ya untuk cek emailnya di bagian sini. Lalu kita paste aja untuk emailnya ya. Ini kayaknya email gue kurang 1 angka ya, bentar. Oh ya, belakangnya ada 5 ya di sini. Tadi kan 170115. Di sini kurang 2 angka. Gue tambahin dulu 15. Sama ya. Oh ya, sama. Kalau udah kita masukin kodenya di sini, send. Nah, ada keterangannya, data email telah berhasil dikirim ke database ya. Jadi artinya email gue ini di iPhone gue itu udah terdaftar di website Bea Cukai. Dan harusnya nggak akan ada kendala soal pemblokiran email tadi. Kita akan cek untuk layarnya. Jadi di sini layarnya masih bagus ya, 120 Hz. Si refresh rate-nya masih aman, nggak ada masalah. Jadi nggak ada kendala juga di bagian layar sini. Pas gue gerak-gerakin si aplikasinya, kanan kiri itu dia masih bagus ya. Nggak ada masalah dan nggak ada goresan kasar ataupun kecil pun nggak ada ya. Karena memang gue lindungi dengan tempered glass juga. Dari Nilkin lumayan sih, 200 ribuan kalau nggak salah tempered glassnya. True Tone juga di sini masih aktif ya. Gue tap di sini, dia masih ada untuk True Tone-nya. Nih, kalau gue onin kayak gini, kalau gue offin kayak gini. Dan memang gue tipe orang yang nggak suka pakai True Tone ya, karena layarnya agak kekuningan gitu. Walaupun sebenarnya lebih sehat ya buat mata, tapi pribadi gue lebih suka nggak pakai True Tone. Kalau udah kita akan cek untuk baterainya dulu. Di sini baterai health gue tuh ada di yang keberapa ya? 80 berapa gitu. 86% ya. Pemakaian selama setahun lebih dari September 2023 itu gue mendapatkan cycle count 650. Jadi udah 650 kali gue cas ya dari 0 sampai 100%. Dan menghasilkan maksimum kapasiti untuk baterai health-nya itu sebesar 86%. Masih dalam kategori yang cukup bagus sih menurut gue ya, nggak nyampe di bawah 80%, jadi masih dalam kategori aman dan keterangannya juga di sini normal. Yang namanya iPhone dipakai ya udah pasti baterai health-nya turun ya, kecuali kalau misalnya kalian nggak pakai sama sekali iPhone-nya. Nah, di 15 Pro ini gue sempat ada kendala sedikit ya sebenarnya, lebih ke bug software. Jadi di bagian kamera tuh ada bug yang namanya perpindahan lensa ya, dari 0,5 ke bagian 1 kali gini. Tuh dia tuh patah gitu ya. Tuh. Nggak sesmooth pas di iOS sebelumnya di 18.1 kalau nggak salah. Di 18.3.1 ini memang ada bug seperti itu. Dari 18.3.2.1 itu sempat ngalamin hal yang sama. Dan di 18.3.1 ini belum di-fix sama Apple. Ya itu paling yang gue dapetin dari isu bugs di kameranya. Lalu untuk mikrofon dan juga speaker di sini juga masih bagus ya, kita akan tes juga. Gue mulai dari speaker dulu. Gue pakai aplikasi Epidemic Sound karena memang gue udah langganan. Di volume 100 kayak gini ya. Kalau gua turunin ke 50 jadinya segini. Masih bagus ya, nggak sember juga. Untuk si speaker dari iPhone 15 Pro yang udah gue pakai kurang lebih setahunan lebih ya. Terus untuk si mikrofonnya, kita akan tes di voice memo aja. Tes rekam suara. Cek, tes 1, 2, 3. Cek, tes 1, 2, 3. Barnya ada ya di situ. Dan ini adalah review 1 tahun lebih untuk pemakaian iPhone 15 Pro. Kita play aja di sini. Cek, tes 1, 2, 3. Cek, tes 1, 2, 3. Barnya ada ya di situ. Dan ini adalah review 1 tahun lebih untuk pemakaian iPhone 15 Pro. Masih bagus ya untuk mikrofon dan juga speakernya di iPhone 15 Pro gua ini. Lalu untuk penggunaan gua selama setahun, kira-kira pengalamannya seperti apa ya untuk performa dan segala macamnya. Kalau secara gue pribadi sih, keluh kesah gue yang gue alamin mungkin beberapa bugs dari software tadi ya yang udah gue sebutin. Terus ada juga isu overheat ya, karena memang iPhone 15 itu kan terkenal dengan isu overheatnya ya pada saat udah update ke iOS 18.
Jadi sampai saat ini sebenarnya overheat itu masih ada, apalagi kalau misalnya kalian pakai kamera video rekam 4K 60 fps itu udah pasti kerasa banget ya, outdoor apalagi. Akan cepat panas untuk HP-nya, tapi kalau untuk main game 120 fps, misalnya Mobile Legends ya, rata kanan gitu, ultra 120 fps itu masih aman menurut gua. Kecuali kalian pakai di atas 2 jam itu pasti overheat juga iPhone-nya. Tapi gue jarang sih main game di rata kanan ya, paling diturunin 1 di high dan juga 90 fps, jadi masih aman untuk si iPhone-nya. Palingan dari sisi baterai sih, yang namanya ini bukan seri Pro Max ya, jadi baterainya terbatas. Ya tinggal pinter-pinter kalian aja gunain iPhone-nya. Tapi kalau misalnya kalian pakainya untuk nge-game, saran gue ambil yang seri Plus atau Pro Max aja ya, dibanding iPhone 15 Pro. Tapi kalau misalnya kalian casual user yang jarang main game dan pakainya tuh lebih ke sosmed ataupun kerjaan, 15 Pro ini cocok banget buat kalian pinang. Dan pertanyaan di awal, kenapa iPhone 15 Pro ini cukup goib ya, cukup susah dicari di awal tahun ini terutama. Bahkan kalau misalnya kalian cek di salah satu e-commerce kayak Tokopedia gitu, itu udah jarang banget ya yang jual. Sekalinya ada pun mahal banget. Di iBox ataupun di Gmap juga kosong barangnya karena memang udah discontinue. Tapi biasanya kalau untuk barang discontinue tuh di Tokopedia itu masih ada pastinya ya, karena memang mereka kan nyetok gitu ya. Tapi ini sama sekali nggak ada. Alasan pertama mungkin ya, itu karena penyebabnya iPhone 16 yang belum muncul di Indonesia. Karena memang munculnya iPhone Pro baru ataupun iPhone baru ke Indonesia, udah pasti untuk iPhone Pro terutama yang tahun sebelumnya itu akan di-discontinue. Tapi memang di Tokopedia juga nggak ada ya. Itu mungkin karena tadi ya, regulasi pemasukan iPhone 16 series ke Indonesia itu belum dapat titik terang. Alhasil sampai saat ini iPhone 15 Pro ini adalah iPhone resmi Indonesia yang support Apple Intelligence ya. Karena memang iPhone 16 Pro kan belum muncul. AI itu kan sangat berimpact banget di 1-2 tahun ke belakang ya. Apalagi Samsung, mereka kan ngebor-ngeborin produk barunya dengan label AI. Nah, Apple pun sama, dia nggak mau kalah. Tapi ya tadi, karena iPhone 16 Pro itu belum muncul, jadi cuma iPhone 15 Pro dan Pro Max ya yang cuma ada Apple Intelligence tadi. Walaupun sebenarnya secara fitur nggak semua orang bisa pakai ya, atau semua orang senang pakai. Termasuk gue tuh sebenarnya nggak terlalu senang-senang banget atau nggak terlalu kepake banget. Karena konten ya pastinya gue akan update untuk Apple Intelligence-nya. Jadi karena dua hal tadi, orang pasti banyak yang berburu iPhone 15 Pro. Supply-nya udah mulai discontinue, sementara demand-nya membludak. Alhasil, sekalipun ada harganya di atas harga normal pada umumnya. Kalau bicara worth it atau enggak, beli iPhone 15 Pro, kalau harganya normal itu masih worth it ya, kalian beli 15 Pro ini, karena memang dia udah Type-C, dia support Apple Intelligence. Buat yang pengen show off, dia kameranya juga udah 3 ya, walaupun buat gue pribadi nggak ngaruh banget. Layarnya juga ProMotion 120Hz, bezelnya udah tipis, dan ukurannya masih tergolong compact untuk HP di tahun 2025. Dia cuma 6,1 inch saja. Kalau 16 Pro kan udah naik ya ke 6,3 inch. Tapi kalau misalnya kalian nggak pentingin layar 120Hz, kamera boba 3, ataupun bezel yang tipis, kabarnya dalam waktu dekat ini Apple akan merilis iPhone murah ya, dengan chipset A18 yang setara dengan iPhone 16, yaitu iPhone SE 4. Cuma hanya dengan layar 60Hz. Jadi kalau misalnya kalian punya budget yang minim, gue lebih sarankan ambil yang iPhone SE 4 aja. Atau sekalian aja ya, iPhone ini gue jual lalu gue beli iPhone SE 4 aja. Menurut kalian gimana? Oke, gue rasa gitu dulu aja ya video dari gue. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalian bisa like aja video ini biar gue tambah semangat lagi untuk bikin videonya. Goodbye!